Ya teman-teman semua, balik lagi sama gue Andar Putra Ramadan. Dan ini adalah episode ke-15 Pilot Luntang Lantung. Di episode ini, tuh udah ada suaranya samar-samar. Ada bintang tamu spesial. Beliau ini, waduh, kayaknya semua orang tahu lah, baik pilot ataupun enggak, pasti tahu beliau ini siapa. Beliau ini YouTuber juga, pilot juga, anak-anaknya juga pilot ya Cap ya. Pokoknya semua deh dia. Captain Herman Marcus Wena. Say hello to the listener, Captain. Halo semuanya, selamat siang. Selamat Terima kasih siang. Mas Daru telah dikasih kesempatan. Saya yang makasih Cap dikasih kesempatan ini. Apalagi diajak collab tadi. Oke. Nah, Cap, Captain ini kan di kita apa orang banyak tahu nih Captain, wah dari vlog-vlognya segala macam. Tapi saya mau bahas dulu sedikit mengenai background dan apa ya, karir Captain lah di penerbangan. Tapi sebelum first of all, ini gua rekaman langsung dari rumahnya Captain Herman Marcus Wenas. Di terasnya ada tulisan Barudak. Mungkin kalau lo yang nonton vlognya Captain ada beberapa kali di shoot ya Cap Ya, tulisannya. ada Itu barudak. artinya apa sih Cap sebenarnya? Artinya itu anak-anak bahasa Anak-anak Sunda. Sunda. Karena saya besar, biarpun saya orang suku Manado, tapi saya dibesarkan di negara lagi. Di Bogor saya dibesarkan. Gede di Apa Bogor. tuh? Empire apa itu? Sunda Empire. Sunda Empire. Jadi inget itu. Bercanda-bercanda jadi keluar tuh bercandaannya. Nggak, ini bebas Cap podcast ya. Boleh Gitu. ngapain aja. Jadi saya tetap suka sama kata-kata dari Sunda itu. Barudak itu anak-anak. Jadi di tempat saya bebas mau dateng anak-anak gitu. Akhirnya terbukti kan? Pilot tentang lantung aja Tentang lantung boleh. Captain bisa ceritain nggak secara singkat Captain mulai masuk ke dunia penerbangan tuh tahun berapa sih? Penerbangan 91 kalau nggak salah. 91. 91 ya. 91 tuh mulai sekolah ya Cap ya? Sekolah saya 91. Sebelumnya saya teknik mekanik ya Mekanik. di Garuda gitu. Wah. 4 tahun saya. Ini udah panjang juga ya kan Iya. sebenarnya sebelum jadi pilot pun udah ibaratnya udah Sebelumnya lagi saya kerja di travel. Jadi nganterin tiket pesawat itu loh. Dulu tiket pesawat itu Oh ya masih buku gitu masih kan? ya kayak kertas-kertas gitu buku kan. Jadi nganterin itu apa ya? Tukang nganterin apa ya? Kurir. Itu kurir saya anterin ke rumahnya gitu loh. Gitu, ketok-ketok, yang keluar anjing dulu, baru pembantu dulu. Nggak langsung, Tuan tidak mau keluar langsung. Baru ntar tuannya gitu loh. Ada apa gitu? Oh siap ini. Ya kayak gitulah. Jadi panjang Cap, apa Ya. maksudnya untuk Captain sampai duduk di kokpit tuh ceritanya ternyata jadi kurir tiket lah, jadi Ya. teknik dulu ya Cap. Jadi kalau saya mau bikin diplesetin nama saya, jadi nganterin tiket pesawat dulu, benerin pesawat sampai bawa pesawat. Semua berproses sih Cap. Ya, tapi itu nggak cita-cita sih sebenarnya. Nah sebenarnya jadi pilot cita-cita Cap. Nggak cita-cita. Jadi ini terjerumus kah apa gitu? Enggak, seneng-seneng aja. Saya senang kucing lewat. Gitu, seneng-seneng aja gitu. Ya kita, kenapa jadi pilot? Saya lihat dari teknik, wah gajinya gede nih. Jadi pilot, ya udah berubah gitu. Cobalah jadi pilot gitu. Gitu. Nah Cap, Sekarang mau berubah keluar dari jadi pilot belum bisa gitu. Misalnya pengusaha gitu, wah gajinya gede, pengen sih gitu loh. Tapi nggak dikasih kesempatan. Loh, iya kan? iya sih. Bener, Semua pasti ada kesempatan yang lebih baik, pasti akan pindah gitu. Nah itu kebetulan. Ya sudah di pilot, ya nikmatin aja menurut saya. Ya kerja baik-baik aja gitu. Jadi Itu aja. bukan cita-cita tuh Cap. Nggak Bukan cita-cita gitu. Tapi Nggak. Captain ngejalaninnya selama ini gimana Cap? Apa ya udah deh ini kerjaan gue kah atau wah emang tapi menyenangkan juga ternyata walaupun Oh nggak dibayar enak, lebih enak lah daripada nganterin tiket. tiket pesawat, benerin tiket pesawat. Ya bawa pesawat ya pasti lebih enak lah. Kalau bilang bohong gitu, enakan nganterin tiket pesawat gitu loh. Munafik lah itu ya, munafik lah ya. Yang tadi progresnya ke atas kan gitu loh, gitu loh. Ini juga pelajaran nih buat teman-teman mungkin yang luntang lantung lihat Captain Herman Marcus Wenas start dari nganterin tiket pesawat jadi teknik at the end jadi captain juga gitu kan. Iya. Jadi memang semua
eh, penuh dengan proses. Nah, Captain ini kan udah di usia sekarang udah jadi pilot senior segala macam, udah jadi YouTuber juga, pernah. Masa sih? Iya, kayaknya nggak mungkin lah kalau orang nggak tahu Captain lah, kayaknya bohong lah ya. Enggak juga sih, cuman berapa? Enggak lah, Enggak masa lah, udah. masa saya masuk pasar aja kemarin nggak ada yang kenal saya, tanya saya dong, tanya saya, nggak ada tuh. Apa jadi dapat diskon gitu ya? Apa saya mesti pakai baju kali ya? Kemana-mana pakai seragam ya. Enggak lah, enggak gitu lah gitu, biasa-biasa aja lah gitu. Nah, Cap, sejauh ini sudah jadi Captain senior, sudah sekarang ngembangin juga YouTube channel segala macam. Masih ada nggak sih Cap keinginan yang belum tercapai gitu? Kayak kita ini kan mungkin lulus flying school, banyak yang nganggur, pengen udah cepet-cepet goalsnya cuma mau masuk airlines aja gitu. Kalau saya sih gimana caranya santai-santai di rumah punya dapat uang, itu aja sih goalsnya gitu. Nikmatin Nikmatin hidup udah. nikmatin hidup. Jadi nggak ada lagi tuh, wah pengen terbang cepet-cepet, pengen kemana gitu. Kalau dulu ada kan punya, wah seneng ya. Sekarang ya mau ngapain ya? Bukan nggak mau terbang, ya terbang hayu, seneng-seneng aja. Di rumah hayu. Mungkin umur ya yang udah buat gitu ya. Mungkin saya bilang umur itu yang buat gitu. Tadinya Faktor saya, U ya, nah, faktor U. tadinya saya harus terbang, suka gitu loh. Oh schedule saya diambil sama teman, marah gitu. Sekarang ambil aja lah, nggak apa-apa. Atau silakan mau gantiin, silakan. Tapi saya disuruh terbang, saya basicnya gini, basicnya saya suka kerja aja. Mas Daru lihat kan, Daru datang ke sini, lihat saya masih kerja loh, Iya, masih betul. mondar-mandir terus. Jadi saya memang nggak bisa diem saya orangnya gitu Betul, loh. betul. Jadi saya punya ada aja yang saya kerjain gitu. Tahu-tahu udah sore lagi, sudah sore lagi, saya nikmatin gitu. Waktunya diisi lah ibaratnya gitu Nah kan. diisi aja. Saya masih tadi ngurusin ini pipa tadi kan, Mas Daru lihat tuh bawa pipa, bawa apa? Masih bentar ya, lihat lagi itu. Soalnya saya nggak puas kalau saya nggak kerjain gitu. Nah, Cap, kalau ditanya, saya nanya ini, Captain langsung ada kepikiran apa? What kind of pilot are you? Wah, saya pilot-pilot yang simple aja, yang Simple. biasa-biasa aja gitu ya nggak? Hah? Yang penting terbang gitu ya, Cap. Yang penting Terbang, waktu terbang, waktu istirahat gitu. istirahat aja, ikutin aja aturannya gitu, jangan neko-neko, ya nggak? Biasa-biasa aja, kerja ya kerja gitu. Kalau sudah diberikan kepercayaan, ini yang penting ya, lakukanlah dengan yang baik gitu. Ya, Siap, Cap. jangan misalnya udah terbang, maaf nih misalnya mabuk gitu kan, wah itu kan berarti tidak bertanggung jawab ya gitu. Itu yang penting gitu, maksudnya kerja ya kerja gitu. Ya jangan sampai di tempat kerjaan malah tidak melakukan yang tidak baik gitu, ya kan. Kasian ya disia-siain gitu ya malah jadi kan Iya, kalau udah iya kayak gitu. yang nganggur aja masih banyak nih kadang-kadang, waduh kita ngeliat yang udah di airlines wah kayaknya seru ya. Iya. Itu udah di airlines. Kalau saya simpel-simpel Nah, aja hidup ini. juga. Nggak, emang nggak punya duit ya, mau ngapain lagi? Mau lebay gimana gitu loh. Mungkin kalau saya dikasih itu mungkin bisa aja saya berubah gitu loh. Manusia itu bisa berubah kalau tahu-tahu dia berubah keadaan ekonominya gitu loh. Bisa aja berubah. Iya. Karakter aslinya keluar. Betul. Makanya saya nggak mau, udah biasa aja gini-gini aja lah. Jadi Gitu. di zona amannya lah Iya, gitu udah ya. diem aja di sini. Aku merasa ya senang-senang aja. Gimana caranya sekarang tidak harus merugikan orang lain, kita sendiri gitu. Jaga kesehatan, tidak merugikan keluarga. Sakit-sakit kan keluarga pusing juga, Iya. nganter-nganterin terus. Ya nggak? Uangnya dari mana juga? Ya gitulah, simpel aja lah hidup. Siap. Nah, Cap, sekarang kita ke main temanya ini memang Captain saya pengen banget malah nanya soal si YouTube-nya gitu loh, Cap. Saya pertama kali bikin video tuh kapan, Cap? Dan ada yang ngidein atau itu dari hati Captain sendiri sih mau bikin video tuh? Oh, video itu sebenarnya saya nggak tahu, itu cuman datang dari pertama memang saya agak punya suka ya sama foto, sama gambar. Dari dulu suka, cuman kan baru punya kamera itu dulu punya waktu di flying school, ada kamera bagus hilang udah ya. Gitu udah hilang lagi, terus hilang, nggak punya duit udah. Nah saya kadang-kadang kalau lihat foto, kalau saya suka gitu, cuman ini aja nggak tahu itu datang dari diri saya gitu ya. Cuman saya kan nggak punya fasilitas, ngeliat orang gitu sudahlah. Lama-lama sempet waktu di Garuda mas sedikit lah foto-foto, bagus juga ya gitu lama-lama. Terus Instagram itu, YouTube
masih ada Facebook ya. Facebook aja dimasukin sama anak saya Yora gitu. Dibikinin udah gitu namanya salah-salah ya sudahlah gitu Facebook. Instagram dimasukin sama jadi saya nggak pernah Instagram udah bikin Instagram sama Evo saya. Sekarang mungkin udah kapten deh. Dibikinin ini Cap. Ini kalau denger nih ketawa dia tuh. Udah Cap dibikin sama saya nih. Ntar bagus lah masukin foto yang bagus-bagus. Jadi saya ingat kata-kata dia. Harus Instagram fotonya yang bagus pasti enak dilihatnya gitu loh. Terbukti sekarang followers udah puluhan ribu ya Cap ya? Ya nggak berapa ya? Ya nggak ya lumayan. Iya. Ya banyak. Ya gitulah pokoknya. Jadi foto yang bagus gitu. Jadi terus YouTube juga. Tadi ngomong YouTube ya? Iya YouTube. YouTube juga saya nggak minta. Terus ada orang ini Cap saya bikinin, Captain bagus kata gini-gini. Jadi saya tuh selalu bersyukur gitu ya. Kayak mau jadi pilot aja ditanya, ayo kita daftar ke sana yuk gitu loh. Di sana gitu. Jadi begitu gitu loh. Oh gitu ya. Oh iya ikut aja. Beruntung ya gitu ya. Terus kita kalau ada kesempatan itu ya itu tadi kesempatan nggak mungkin datang 2 kali ya. Ya lakukan aja gitu loh. Masih bisa dan selama masih bisa nggak ngerepotin terus gitu. Sama tadi di YouTube ya, cari balik lagi ke YouTube itu. Akhirnya dibikinin, ya udah dibikinin. Nah, dibikinin sempat 1 tahun itu ya bikin pakai handphone nggak jelas gitu kan masih gitu ngambil ketawa-ketawa buat sendiri lama-lama. Jadi gini, saya kan tidak sekolah edit. Saya ngedit tuh tidak sekolah, ngambil foto nggak ada yang ngajarin gitu, lihat-lihat aja lama-lama kan belajar ada punya jam terbangnya kan. Nah di situ akhirnya udah tahu gitu, ngedit dikit tahu, terus masukin gimana caranya buat emosional menarik gitu dengan lagu. Nah udah mulai tuh, oh saya sampai dikasih tahu sama teman saya tuh, ini loh jatuh temponya gini, jatuh temponya apa sih tempo saya nggak ngerti. Tapi sekarang saya udah tahu, oh ini kapan tarikan pertama, tarikan kedua gitu buat ngedit itu. Nah, emosional bisa ketarik, jadi nggak sembarangan gitu. Dengan apa ya, filmnya dengan audionya, itu apa musiknya, backgroundnya, jadi nggak sembarangan gitu. Kalau mau bagus ya, jadi buat emosionalnya gitu. Ya kayak begitu. Tapi sekarang saya udah ada tim saya sekarang, sampai akhirnya ada yang mau bikinin, ya sudah bikinin aja gitu loh. Jadi tapi paling nggak sedikit saya udah tahu lah cara ngedit dikit. Cuman ngedit saya cuma di iPad aja gitu. Ya udah lumayan lah gitu. Ternyata saya ngedit sendiri juga orang banyak yang suka gitu loh. Jadi bukan harus profesional ya gitu ya. Profesional boleh. Sekarang udah ke pro nah saya nih ya. Tapi kalau materinya nggak bagus juga, betul. Nah, nggak ada bobotnya harus gitu. Balance gitu ya materinya. Ya harus balance menurut saya sih gitu. Nah sekarang saya cuma coba balance lah gitu lah. Gitu udah. Ya sebenarnya ini hobi aja gitu loh. Nah tadi balik lagi ke YouTube, sama Daru telepon saya mau bisa kontak, mau bisa podcast ya. Sekarang apalagi luntang lantung ya, itu bisa saya gunakan ya udah. Oke kita bikin konten aja, mudah-mudahan jadi nggak luntang lantung. Ya, tadi kan saya bilang begitu kan ya, dengan adanya ini ya mungkin Mas Daru ya ada manfaatnya sebenarnya, jadi positif ya, gitu. Jadi kalau orang takut, wah ntar selama kita ini YouTube menurut saya gini, selama kita open ya, nggak ada yang disembunyikan. Ditutup-tutupin. Kayak Mas Daru sekarang berani podcast ini, berarti orangnya open loh. Kalau temen yang tertutup dia nggak bakal berani buka. Itu doang satu nih. Iya. Yang sama seperti saya masuk ini, Mas Daru lihat rumah saya gini, open aja gitu semua. Ini kan kalau misalnya ditutup-tutupin, pun susah juga saya mungkin minta waktunya Captain. Udah gitu netizen lebih tahu lagi siapa gitu. Iya. Ya kan gitu. Apa adanya aja gitu loh. Ya salah, ya pasti manusia pasti salah gitu. Ya nggak, jadi nggak usah malu, ya kan gitu. Itu menurut saya sih itu. Di YouTube kenapa menurut saya sih ya disebut berhasil sih belum berhasil ya gitu ya. Kalau lihat teman-teman saya mungkin wah duitnya banyak gitu ya. Kalau ini ya biasa-biasa aja gitu loh. Seneng-seneng. Jadi awalnya tuh benar-benar kayak iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng aja, terus disuruh kan lama-lama disuruh terus bikin. Ya udah seneng aja. Jadi punya dari terbang kalau nggak salah ya. Jadi pas habis terbang punya kebanggaan, udah kita edit, kita lihat kasih lagu, wah seneng gitu. Padahal kalau saya lihat
yang editan saya yang dulu cemen banget gitu loh. Nah, sekarang advance nih, udah Iya. pro lah ya. Gue lucu banget ya dulu kayak begitu ya gitu. Lucu banget tapi kok lucu-lucu aja gitu loh. Kayak gitulah gitu. Nah, Cap, dulu awal-awal kan pasti nggak langsung ini ya, nggak langsung kayak sekarang lah ibaratnya Captain ngupload video, oh yang lihat wow bisa cepet lah ribuan langsung ini. Awal-awal kan pasti ya nggak langsung langsung booming lah ibaratnya. Itu pukulan nggak sih buat Captain? Wah, gue udah bikin nih ibaratnya gitu. Atau gimana? Karena Gini. kadang-kadang itu kan jadi ini Cap, udah gue nggak mau bikin lagi deh, orang yang nontonnya nggak ada gitu ibaratnya. Saya sih seneng-seneng aja selama saya masih mampu saya bikin gitu loh. Selama saya lagi mood saya bikin, kalau nggak mood ya saya nggak bikin gitu loh. Gitu aja. Terus di pesawat juga sama, juga kalau salah satu teman saya nggak mood ya nggak bikin gitu loh. Jadi nggak harus gini, target saya harus Nggak bikin. ada yang dikejar juga ya? Nggak apa yang mau dikejar gitu. Yang penting ya, apalagi kayak saya bikin di pesawat ya, dan itu tidak standar ya, tidak standar dan tidak disuruh. Ya kan? Jadi saya harus hati-hati, ya nggak, untuk jaga safety-nya gitu. Dan kalau buat itu ya saya bilang sama teman-teman, kalau misalnya kamera saya jatuh, nggak usah dipikirin, kita terbang aja gitu loh. Jadi itu udah berapa kali jatuh gitu. Itu kalau lihat tadi udah bocel-bocel, udah nggak masalah, tapi kuat banget tuh kamera jatuh-jatuh, nggak ada masalah. Terus wah lagi terbang kamera jatuh, terus mikirin nggak perlu. Jadi kita udah briefing dulu gitu loh, jangan dipikirin ya mau jatuh mau apa, terbang aja gitu, soalnya itu nggak standar gitu loh. Jadi yang standarnya kita harus concern sama pesawat kita gitu. Itu aja. Kalau orang ada yang beberapa suka nanya, ini kok kerja sambil pegang apa di filmin gitu, nggak boleh. Nah kali kalau megang kamera ya, kalau megang kamera itu menurut saya ya tidak baik, terganggu lah. Orang nanya ini terbang apa pegang kamera gitu loh. Ya, tapi kalau dia pegang kamera dia lagi sebagai pilot monitor ya saya masih orang yang terbang di dua-duanya di depan kok gitu, masih oke lah gitu. Jadi gitulah Mas Daru. Jadi nah itu Cap, setiap mau bikin itu ada nggak ritual khusus atau persiapannya tuh apa aja sih Cap? Mau bikin umpamanya apakah Captain ini terbangnya rutenya seru nih, kayaknya harus harus siapin nih kameranya nih, atau yang ini nggak usah deh, yang ini aja nih, terbang sektor berikutnya aja kita baru videoin, atau ini ada nggak sih Cap ininya? ya kalau saya sih kalau bisa mindset saya all semua gitu. Ntar kalau di lapangannya nggak bisa ini baru. Jadi jangan berpikir gini, kita udah meminimal mengambil suatu keputusan, ini di sini aja sequence kita putus-putus gitu, nggak perlu. Mungkin di cruising lah saya putuskan panjang, kalau cruising lah. Mungkin juga ya. Iya. Tapi menurut saya ambil aja dulu semua gitu, jangan kita putus, ntar kita edit ya. Ntar baru kita edit. Belum tentu diedit juga, tahu-tahu memang kamera 1, kamera 2 kadang-kadang nyala kadang enggak gitu lah. Itu juga makanya nyalain aja dulu semua gitu loh. Jadi enggak selalu sukses dalam suatu penerbangan itu rekaman itu bisa nyala semua, tahu-tahu baterainya habis 1, ya kan, padahal udah disiapin gitu loh. Tahu-tahu mencetnya salah, karena maaf saya pakai GoPro bukan iklan, maksudnya kadang-kadang kalau yang sebelah kanan kan nggak saya yang mencet, kalau pilotnya cuma berdua, ada teman saya yang mencet. Kalau dia mencetnya 2 kali klik itu udah beda loh. Salah aja. Itu udah moodnya udah masuk mood foto atau lapse apa time lapse itu. Jadi, woi, ada tetangga. Siap. Ini kita di teras Kapten Herman Markus Wenas, jadi bisa motor lalu lalang, ada kucing lewat. Jadi mencet juga kan, udah terus kita mau marah nggak juga, itu kan nggak bisa gitu. Jadi ntar ada ya itu mencet juga hati-hati, tapi ya udah santai aja, ya udah terima nasib aja gitu loh. Gitu. Terus ritual nggak perlu. Nah kita harus ready. Jadi ini kalau kayak sutradara kan enak, semua gue bilang suruh berhenti cut, berhenti. Kalau ini enggak, pesawatnya jalan terus bos. Masa mau diulang ya? Enggak, taksi masa berhenti, start lagi, gitu nggak bisa. Nah, jadi momen itu kita harus, makanya kita rekam terus semua. Rekam aja gitu ya. Udah tinggalin, rekam aja, nggak bisa tuh bilang cut, tadi kurang bagus gitu. Nggak ulang gitu.
Yang jelas sih kalau nggak bagus ya saya buang aja udah. Di-cut aja udah selesai. Begitu. Nah, Cap, kan di kokpit nih ya, Captain pasti terbang bareng co-pilot atau kalau terbang yang rute jarak jauh, eee, ada pilot tambahan lagi buat ini. Itu Captain ini nggak sih, apa, ibaratnya apa ya, halo-halo dulu nggak sih ke mereka, "Eh, ini mau ini ya." Ada Dan lah halu-halunya lah. ada nggak yang pernah, apa, bukannya nggak seneng ya, apa ya, mungkin malu-malu atau apa, "Aduh jangan deh direkam," gitu. Ada nggak pernah kejadian kayak gitu, Cap? Maksudnya direkam malu gimana? Halo-halo. Oh, waktu terbang tuh Iya, misalnya terus maksudnya saya kan kadang-kadang ya nggak semua orang, apa ini ya, bicara orang kru nggak nih? ya kru. Ini lagi terbang kemana nih? Nah, ini agak spesifik nih. Oh, beda-beda emang, Cap, Ya ya? beda. Jadi gini, Oh. kalau saya mau ngambil ini cerita tetap masalah YouTube ya. Ya, masalah Oke. itu, Pak. Gini, kalau kebetulan saya terbangnya umroh ya. Hmm. Kalau umroh grup itu saya ambil nggak apa-apa. Mereka akan happy. Wah, Grup seneng ya, grup gitu. Tapi kita jangan coba-coba kalau ngambil dari Jakarta ke Bali gitu loh. Nah, saya nggak akan pernah berani ngambil orang. Kan orang kepentingannya lain-lain. Iya, betul, Nah, betul. dan itu berbahaya gitu. Orang nggak akan belum tentu suka gitu. Tapi kalau Jakarta ke Bali ada grupnya yang diambil aja. Oh, mereka pada jingkrak-jingkrak. Ya, malah seneng ya. Iya. Tapi kalau ada 2 orang kita ambil gitu ya, nggak pasangan kita ambil gitu ya nggak. Padahal pasangan lagi mau berantem diambil gitu. Ya. Jadi menurut saya, nah kebetulan kalau umroh itu hampir semuanya seneng, hampir semuanya. Ada juga yang enggak. Jadi pas kita ambil orangnya bilang jangan ya, terus saya cut udah. Karena ada orang yang nggak mau ya sudah gitu. Tapi Ada dia kejadian kayak gitu? ada. Dia tutupin muka gitu kan. Oke, saya cut, saya bilang mohon maaf, saya bilang gitu. Ya dong, itu kan privasi Iya sih, orang gitu. Saya appreciate sama orang gitu ya. Daripada dia marah-marah ke saya, tapi dia bilang tolong jangan ya, ya udah. Gitu. Ada. Cuman 2%, 3% lah orang gitu. Yang lainnya sih Iya, malah seneng banget. pada seneng-seneng, pas ada Beda-beda gitu. saya dia malah seneng udah gitu loh ya. Tapi ada juga yang enggak gitu kan. Tapi kita harus hargain itu privasinya orang gitu. Nah, itu aja. Kalau yang jelas saya nggak akan berani kalau terbang domestik saya ambil gitu. Saya nggak akan berani. Paling saya berani kalau ngambil dari belakang doang. Oh, sih. Iya, kalau belakang aman. Kalau ngambil depan tuh hati-hati loh. Bisa dituntut orang. Loh iya kan? Iya, iya. Heeh, gitu loh. Tapi kalau misalnya satu pesawat minta diambil ya nggak masalah. Capek juga ya. Nggak masalah Nggak masalah. sebetulnya. Nggak masalah. Cuman hati-hati gitu. Kalau ngambil film kalau orang nggak suka kan gitu. Nah, Kak Herman udah punya ini belum, Cap? Apa? Spot-spot. Wah, ini titik-titik yang pasti nih. Naruh kameranya di sini, di sini. Ini buat di mana nih? Di kokpit. Di kokpit. Iya, kalau di kokpit udah kira-kira udah dapet lah Udah punya lah spot-spotnya. pegangan. Iya, gitu, kayak gitu. Dan hampir semua kan, Cap, yang saya lihat nih, apalagi kalau yang tadi yang rombongan umroh atau haji gitu ya. Itu mereka pas lagi boarding, Captain pasti ini terus dan itu selalu nggak, Cap, semua video yang Captain buat akan Enggak juga. Nggak Jadi juga ya? enggak juga. Kebetulan waktu itu teman saya yang terbang. Jadi saya bisa ambil. Kalau pas saya yang terbang ya udah nggak bisa ada. juga, nggak mungkin. Nggak mungkin, saya juga sibuk kan gitu. jadi santai-santai aja gitu loh. Kebetulan bisa ya bisa gitu loh. Gitu. Pernah kepikiran nggak sih, Cap, awal-awal bikin YouTube channel nih kan, apalagi Captain ya ibaratnya iseng-iseng berhadiah nih bikinnya, ya udah bikin video dulu, bikin YouTube. Sampai sekarang ini Captain YouTube-nya udah wah subscriber banyak, bikin video juga yang view-nya juga banyak. Di awal-awal mula bikin video itu kepikiran di kondisi sekarang nggak sih, Cap? Sampai kondisi sekarang itu maksudnya apa? Dalam artian subscribernya banyak, viewer juga banyak gitu. Nggak kepikir sih, nggak kepikir sampai begitu. Saya sih malah kepikirnya harus jutaan. Oh nggak, salah ya. Sun. Nggak. Yang jelas saya nggak kepikir. Saya nggak kepikir gitu. Santai aja. Terus gini, ya saya, maaf, bukan saya apa. Saya kalau lihat di maaf nih ya, bukan apa. Saya tidak pernah minta di-subscribe gitu loh, kalau lihat gitu. Jadi saya biasa aja lah gitu loh. Ya kalau mau suka ya nggak apa-apa gitu loh. Saya cuma gitu. Kalau suka ya tonton terus, di-subscribe terima kasih gitu loh ya gitu loh. Enggak juga nggak apa-apa kan saya
orang udah subscribe tuh nggak tahu, apa nih bodong nih kayak gini gitu. Iya, betul betul Kak. Setuju Kak? Nggak Setuju nih, saya setuju banget nih Kak. setuju kan gitu. Saya nggak pernah begitu saya marah nih orang apa ternyata isinya apa nih gitu loh. Iya. Oh, isinya kok nggak sesuai dengan apa yang diomongkan gitu kan gitu. Dari situ saya belajar gitu. Ntar dia tahu-tahu saya bisa aja saya melenceng, saya yang melenceng loh. Iya sih. Gitu. Namanya manusia bisa berubah loh gitu ya. Yang tadi saya dari pilot pengen jadi pengusaha kan nggak bisa gitu. Ya, Betul betul betul. nggak gitu kan? Betul Ya, betul nggak betul, bisa aja setuju. gitu. Jadi kita nggak bisa gini mas. Wah pokoknya saya pasti hidup saya AA terus nggak bisa mas, nggak bisa gitu. Kita nggak ada yang pernah tahu ya Kak Nggak ada ya. yang pernah tahu. Nah tahu-tahu ngomong udah keras-keras, tahu-tahu berubah. Lu ngomongnya lembek-lembek aja lah gitu. Iya, siap siap. Jadi saya ya ya terserah lah mau saya terima kasih kalau di subscribe. Dilihat aja saya udah seneng kalau gitu. Kan ada viewernya itu. Iya Nah, kelihatan kan traffic uang gitu. itu dilihat bukan dari subscribe, dari viewer. Review. Gitu. Jadi orang mau ngasih iklan itu lihat subscribe-nya banyak tapi nggak pernah ada yang Nggak ada lihat. yang ini ya, beli jangan subscriber itu. Saya nggak tahu kalau gitu. Nah, saya juga baru belajar. Akhirnya saya tahu. Jadi cerita ya. Nah, ini buat yang youtuber gitu Yang ya. pengen bikin konten Yang mungkin bikin ya. konten ya. Ambil lagu hati-hati gitu ya. Copyright ya kan. Ya, Apa? oke. Saya selalu pakai copyright dulu ya ceritanya. Sampai netizen bilang, "Kep, ngapain sih copyright terus?" Ada tuh sampai yang dia suka sama saya. Saya nggak ngerti copyright apa sih gitu. Saya nggak tahu, pokoknya senang-senang, bodo amat gitu. Lama-lama akhirnya ada yang bilang, "Kalau ini, Kep, saya urusin dah. Ini yang sekarang, yang tim saya nih. Editornya nih timnya Editor ini saya ya. urusin dah. Captain harus pakai yang ini, ngambil yang ini, ada yang lagu-lagunya Yang free yang atau ini free, Pak. ntar dapat uang, ya nggak oke. Ntar kita bagi ya Cap gitu ya. Oh silakan, udah kamu atur aja deh, semuanya kamu atur gitu. Akhirnya gitu. Nah, jadi gini, ada lagu mas, ini penting ya, lagu yang tadinya non copyright ya, lagu non copyright ya, bukan copyright, ya enggak. Tahu-tahu kalau itu filmnya udah bagus, dia jadi rubah copyright. Jadi nge-charge setelah udah tahu ininya sukses nih ibaratnya. Iya, nah Konyol hati-hati. juga ya. Nah, ini real. Saya juga nanya ke teman saya yang YouTube juga dia udah ada 100 film yang udah dicap jadi copyright. copyright. Gitu. Dia monitor tuh mereka tuh. Jadi mereka nyebar, dia nggak copyright kok ini. Iya, Oke. free ini sukses di-charge lah. Jadi langsung dia bisa menyatakan ini punya saya. Konyol. Ya nggak apa-apa. Jadi saya bilang, nah itu belajar. Nah, akhirnya saya sama tim saya beli gelondongan non copyright ada, beli non copyright beli. Di itu juga ada ya non copyright gitu. Nah tapi saya beli lagu-lagunya gelondongan tuh, bisa lagu apa aja kita beli. Nah akhirnya dengan beli itu nggak ada lagi orang bilang Bisa ngeklaim gitu. ngeklaim lagi udah gitu loh. Nah itu saya belajar dari itu. Nah boleh aja katanya ada yang bebas bener-bener ada situsnya ada katanya. Tapi saya udah bilang beli aja. Kadung lah ya daripada ntar tahu-tahu udah bagus pasti diambil mas. Iya. Pasti. Malah diporotin gara-gara gitu. Bukan diporotin mas, saya juga akan jadi mereka begitu. Saya bikin lagu, dia bikin loh mas, itu mungkin berapa hari dia bikin lagu ya bagus-bagus ya, dia sebar mas. Kan lagu dia ngetop, ya nggak. Terus saya bilang bisa nggak ada cas mungkin gitu. Nah saya perhatiin tuh. Tahu-tahu oke, udah dapat duitnya tak lama-lama copyright. Polanya malah gitu tuh pola bisnisnya mereka. Mau kita cabut nggak bisa lah mas. Udah kadung naik nih kan. Udah kadung naik terus kita cabut kelihatan masa duit segini aja dicabut sama HMB ganti musik gitu. Lucu kan kayak gitu kan. Ya sudahlah diem aja gitu. Tapi saya belajar dari itu gitu. Terus kita harus hargain juga. Tapi gini, saya kadang-kadang kalau sama keluarga saya bikin, saya pakai copyright gitu. Saya bilang sama tim saya, tolong pakai lagu ini gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi sekali jangan nyari duit terus lah gitu, pakailah yang copyright juga, yang kita hargain temen gitu, ada gitu. Tapi bukan berarti kita udah milih non copyright, toto jadi copyright kan. Nah, saya tetap ada lagu yang bagus, saya pakai gitu. Apalagi itu buat keluarga ya, buat saya pakai. Situasional kebutuhan kontennya gitu ya. Saya akan pakai gini bahwa nggak selalu saya nyari yang bisa diuangkan gitu loh ya, nggak bisa masuk iklan, nggak. Satu sisi juga kita harus hargain yang bagus, lagunya bagus nih kita harus hargain.
itu kan kebanggaan ya, bisa dihargain sama orang ya kalau kita bikin nyiptain siapa gitu. Betul Nah, betul menurut betul. saya sih itu. Jadi ya sekali-sekali ya orang kita hargain lah orang yang punya itu penciptanya gitu, bagus gitu. Ya, mau Indonesia apa kadang-kadang saya suka ambil kok, masih beli gitu. Terus ya iklannya buat dia lah itunya. Iya, bener. Nggak ada masalah, seneng-seneng aja gitu. Sip. Nah, tadi bener banget tuh kata-kata Captain soal ini. Kalau ibaratnya nggak usah minta di like, nggak usah minta di subscribe. Kalau emang kontennya bagus, pasti di like, pasti di subscribe sih. Ya kan, Ya, maksudnya logikanya kan menurut saya sih itu gitu gitu ya ya. Cap. Bener Tapi bener ya setuju sah-sah sih. juga sih, memang di YouTube tuh harus begitu gitu ya. Jangan lupa malah dikasih buat pencetan yang gede banget. Iya, gitu. Kayak di kalian. Saya juga pengen, wah gede banget nih lancarannya. Tapi ya lucu-lucu juga. Jadi ya gimana cara orang, menurut saya sih itu sah-sah aja ya gitu loh. Ya, kalau saya sih ya udahlah dilihat aja dulu lah gitu. Gitu. Saya takutnya gini, minta di subscribe, minta apa, akhirnya nggak sesuai dengan apa yang Ekspektasinya gitu. wah HMB cuman gini doang, nggak jauh dari rumah nih katanya. Belum ntar tiba-tiba bikin prank, tapi jangan salah-salah kan Cap. Nggak sampai bikin ngeprank lah Cap. Nggak jauh dari rumah, nggak. Saya kan sekarang lagi bikin roti, ya kan, dibantu istri, ya bikin rumah, apa macem-macem gitu. Gitu. Oke Cap, nah Hmm. kita udah bahas nih soal dunia YouTube dan dunia internet. Sekarang yang berbau penerbangan dikit. Captain kan tahu nih ya, banyak di luar sana eh, pilot-pilot yang masih belum kerja kayak saya gini Cap, banyak yang lantung. Eh, Kondisi ini kan ya buat kami berat lah ya Cap ya. Pasti Captain juga dengar selentingan-selentingan mengenai kondisi sekarang. Pandangan Captain sendiri soal kondisi penerbangan sekarang gimana Cap? Apalagi ditambah dengan COVID nih. Wah, udah repot lah yang menurut saya ya. Repot deh. Repot menurut saya buat pilotnya. Jadi gini, oke, bukan pilot aja. Dampak yang paling besar itu sebenarnya pariwisata ya. Iya, Ya, betul. kalau kita mau lihat hotel, rumah makan itu lebih rusak lagi, lebih menderita lagi menurut saya. Pariwisata, teman-teman saya yang di Bali itu, waduh repot semua. Dia punya rental banyak, mobilnya parkir semua gitu kan. Mana rental, mana masih sama bank ya nggak. Wah, malah itu susah. Nah, kalau kita hanya bagian dari pilot saja gitu juga. Ya kayak seperti saya nih, sudah nggak terbang-terbang karena umrohnya juga Di stop di gitu. stop ya. Udah, kita nikmatin aja udah gitu di rumah. Menurut saya nggak nyangka nih kejadian ini, nggak nyangka gitu. Saya pikir saya masih bekerja gitu. Tapi ya kita nikmatin aja, yang penting apalagi COVID, ada wabah penyakit ini, yang penting satu gini, kalau susah semua orang susah gitu. Ada beberapa teman saya yang di halo ibu ya, malah sudah tidak diteruskan kontraknya gitu kan, karena COVID ini kan, karena biaya perusahaan itu besar banget gitu, terus nggak ada penumpangnya, produksinya diturunkan, kontraknya udah habis tahun ini, apes banget kan nih. Iya, udah. Jadi dia Dijatuh ke terima di tangga rumah gitu. ya, kebetulan saya masih beruntung lah ya, nggak, kontrak saya nggak diputus ya, nggak gitu, masih diaku lah sebagai karyawan gitu. Biarpun dirumahkan saja gitu, di rumah ya, belum terbang, kayaknya mungkin bulan-bulan kalau sudah dibuka umrohnya sudah jalan gitu. Oke, buat teman-teman yang di masa yang belum bekerja, yang baru lulus, ya nggak, itu cuman nasib lah ntar ya. Sekarang yang gini, yang sudah senior aja, yang udah ribuan jam aja banyak yang nganggur nih. Ini mesti concern ke situ tuh. Terus kita mau serudak-seruduk dari bawah ini, ya bisa-bisa aja, tapi kesempatannya kecil sekali gitu. Soalnya yang experience aja banyak yang nganggur. Betul. Nah, gitu. Pasti orang akan ngambil yang experience daripada yang belum pernah jam terbangnya gitu loh. Yang masih sedikit, susah lah menurut saya itu. Menurut saya susah ya, tapi balik lagi. Tahu-tahu dia nikah sama anak bos, ya nggak? Kita nggak pernah tahu ya Cap ya. Luntang lantung nikah sama anak bos, langsung set ya nggak? Langsung duduk ya nggak? Langsung jadi kapten ya nggak? Kapten-kaptenan ya nggak? Ya kita kan nggak tahu gitu Betul, ya. betul. Jadi menurut saya sih, tapi gini, tapi kita harus logiknya jalan gitu.
jangan mimpi gitu ya, gitu. Realistis juga gitu. Ya, logiknya jalan. Kalau kita mikir, kesempatan gitu, susah gitu. Terus kita masih marah-marah, pengen ke sana, ya nggak bagus lah menurut saya gitu. Realitas lah, bahwa ini keadaan udah lagi begini gitu loh, mesti ngapain. Mau ngomongnya penerbangan terus gitu. Orang penerbangannya udah lesu, pariwisatanya lesu gitu loh. Sempat saya ke Bali itu habis sepi, siang-siang sepi, ditutup semua, habis gitu. Nggak nyangka. Oke lah, pilot tuh bisa kayak kita, saya toto bisa sakit, toto bisa nggak terbang ya. Karena saya sendiri gitu, misalnya toto maaf, bisa aja saya jantung, sakit gitu kan. Gitu, ini Bali itu nggak ada matinya. Iya, nggak pernah. Bener kan gitu, tahu-tahu tem. Kayak dicabut ibarat tuh kabelnya. Mau gimana terus kita ributin hanya soal HMW doang yang misalnya Herman Marcus nih sekarang nggak terbang gitu. Ini Bali gitu loh, bisa sampai berhenti loh, total gitu loh. Karena dia full pariwisata kan di situ kan. Jadi maksud saya gini, kita logiknya aja itu ada satu pulau itu ya, itu semua gitu susah, ya kan gitu. Karena dia pariwisata kan di situ kan. Nah apalagi, nah itu dampaknya penerbangan kita hampir ada airline semua hampir 75% di Bali destinationnya. Bali itu paling banyak destinationnya dari luar negeri. Tiba-tiba Balinya pun begitu. Selesai sudah gitu. Terus airline-nya juga dampak, yang tadinya cuma dia unggulan dia cuma trayeknya Bali misalnya. Bali, Tokyo, Bali mana semua, dari Australia, dari Korea, dari mana. Gemuk lah ibaratnya. Gemuk, tahu-tahu Balinya nggak bisa. Selesai udah gitu loh. Jadi kita apa mau disalahkan airline-nya? Apa mau disalahkan pilotnya? Gitu. Nggak bisa lah, sudah lah. Emang keadaannya nih begini lah. Masa mau disalahkan Tuhannya? Nggak berani lah. Nggak berani lah saya. Ntar saya dikutuk lagi. Ya sudah, yang penting ini nikmatin aja. Gimana kita itu kan saya nggak tahu. Saya yakin ya, pasti ada hikmahnya lah dengan dibuat begini. Nikmatin aja gitu. Ya, pasti ada hikmahnya. Saya lebih ada nikmatnya saya gini. Ya udah, saya tanya sama istri saya, tabungan ada berapa? Ya udah, saya mau bikin ini, saya mau bikin dapur, saya mau bikin ini gitu. Ya udah. Mau lagi ada waktu juga. Ada waktu ya gitu loh. Buat pensiun ntar, ya kalau nggak jadi juga nggak apa-apa. Dapurnya udah jadi, dapat 2. Jadi nggak harus mau pindah kalian COVID gini saya harus nyari uang gitu. Nggak juga saya gitu. Nggak nyari uang gitu. Jadi ini perlu kalau saya nih ya perlu yang penting intinya nih, saya untuk di COVID ini saya tidak mencari uang, belum, tapi saya menikmati hidup. Yang kemarin mungkin terbangnya padat gitu ya, gitu kan ada waktu di rumah. Di rumah, belum. Nah menikmati hidup gimana? Saya bangun apa di rumah, ya nggak? Untuk apa? Mungkin jadi hobi bisa jadi uang. Betul. Gitu. Kayak YouTube mungkin bisa jadi uang juga gitu ya. Bangun aja. Ini kayak begini kita bisa ngomong, bisa kesempatan. Habis ini mungkin saya tambah terkenal lagi, bisa aja. Amin, dari luntang-lantung ya. Atau jadi pilot luntang-lantung ini. Ikutan. Jadi tapi kita positif lah. Menurut saya sih ya sekarang nikmatin menurut saya gitu loh. Ya nggak bisa lah seorang lagi keadaan begini, uang harus dapat dari apa? Minta yang sama pendapatannya gitu dari kantor ya gitu ya nggak bisa lah, orang kantor sekarang juga megap-megap. Kasian juga kantor. Bukan megap, dia lagi tiap bulan dia mikir nih karena mau ngegaji aja susah. Untung aja tidak di PHK kita, dia kan gitu. Jadi buat saya beruntung nih ada di rumah, wah kerjaan. Tadi Mas Daru datang aja saya masih sibuk-sibuk ya. Masih sibuk-sibuk ya. Jadi saya nikmatin, tahu udah sore lagi gitu. Buat apa? Mencari uang? Saya belum nyari uang. Terus emang bisa mencari uang? Belum tentu. Saya bangun tadi begini belum tentu bisa nyari uang, tapi hobi aja. Nikmatin hidup menurut saya. Buat jalanin hidup aja gitu. Ya, gitu. Tapi ada orang yang cara menjalani hidup bisa jalan-jalan, dia pergi, atau dia bisa ngeluarin
sekarang lagi nikmatin hidup pada naik sepeda ya. Ya, Nah iya kan? beli sepeda Beli 60 sepeda. juta, 70 juta Nah gitu gitu. ya. Nah saya nggak sanggup kalau gitu saya punya sepeda juga tapi saya nggak sanggup lah. Mending bangun dapur ya kayaknya. Iya. Nah itu dengan beberapa puluh juta aja saya bisa. Bentar lagi saya mau ngelas listrik nih gitu. Wah mau Wah. ngelas gitu kan. Saya bisa ngelas ini semua ini idenya saya nih semua. Gitu. Saya kerjain ini tempat barudak ini. Jadi kalau ada Ini barang-barang bekas tuh. Ini barang bekas ya? Ini barang Kayu-kayu bekas. ini? Iya. Walah. Lihat itu kalau lihat itu yang kuning itu apa? Tahu nggak itu? Ini nggak kelihatan ya, besi itu. Itu lihat besi lihat itu. Lihat nggak? Apa ya? Iya Ah, kelihatan yang bulat itu kan. itu punya traktor. Saya Lasernya kan? Apa? buka Bukan. buat ngangkat itu loh. Oh. Kobe yang buat Ini ngangkat. ya? Oh. Wah, itu buat hidrolik punya tuh. Walah. Lihat nggak? Tapi pernah lihat Iya, iya. itu? Pernah lihat kayak Ini gitu-gitu? kan apa? Eskavator itu Iya, kan buat kayak gitu garuk tuh. gitu. Wah, itu saya buat ganjel. Pokoknya apa aja. Ini barang bekas. Nah, ini peralon loh ini. Yang mana kan? Ini yang putih ini yang buat tudung ini. Peralon. Peralon itu. Peralon saya potong, saya lurusin jadi buat tidur. Bisa gitu. Nggak kelihatan Di rumah kan? malah kreatif jadi ya kan. Iya, banyak lah gitu, murah-murah, barang-barang murah dibikin jadi bagus-bagus. Oh, Ini tenda murah ini, tenda pecel lele ini, saya cat jadi bagus ya. Gimana sebenarnya? Gimana kita seberapa kreatif kita tuh ya? Ya Kan? kan nggak perlu harus mahal-mahal banget lah gitu. Itu Nah, aja sih. Kap, ada nggak pesan buat teman-teman yang dengerin yang masih luntang-lantung, ditambah lagi sekarang udah lalu luntang-lantung, cuma di rumah aja gitu kan gara-gara COVID, Kap? Boleh di rumah, ya nggak kan rumah sekarang kan udah ada ya yang saya nggak bisa ngomong kalau di rumah sudah nggak ada wifi-nya, sudah Wah, nggak itu ada udah repot ya, Kap, ya. agak menurut saya gini boleh kan saya nggak bisa di rumah harus menurut saya sih kalau pilot ya eh, menurut saya pasti dia bisa belilah ya namanya apa sih beli-beli di kalau saya pakai wifi di rumah kalau itu kan bisa beli ya Paket atau paket apa? gitu Ya. kan ya nggak ya yang penting-penting lah browsing penerbangan ya nggak lihat-lihat gitu kan kalau terus tadi buat recurrent-nya kita tinggal ketik aja misalnya mau wah apa sih Boeing ini apa sih Airbus gitu Nice kan to know lah ya. ya kita cari lah gitu kan banyak ya gitu Nah, atau coba-cobalah pergi misalnya sampai nggak ada duit lagi wah buat beli saya gini ceritanya yang paling susah lah ini ya kan ada wifi yang bebas tuh daerah mana Datengin ke situ deh. datengin lah coba kita lihat ya enggak betul. ya enggak kita bisa masih banyak cara lah nggak usah malu lah gitu kan Betul. menurut saya terus atau kalau saya sih lakukanlah kegiatan yang positif. Nah, sekarang lagi sepedahan, ya bagus sepedahan, ya hitam-hitam dikit tapi kan jadi kuat-kuat ya, oh sehat-sehat, ya nggak kena COVID lah gitu. Nah, kalau saya nggak main sepeda, saya banyak kerjaan di rumah gitu. Ini Ya sekalian udah. olahraga kerjaan Iya, lo ya. gitu kan, naik sepeda olahraga apa aja lah. Menurut saya sih Mas harus ada kegiatannya gitu. Jadi, Setuju. yang tadi saya bilang masuk silaturahmi lah dengan teman-teman, terus sama yang saya juga minta ke teman-teman yang sudah misalnya sudah bekerja kan ada nggak semuanya misalnya 2.000 orang langsung kerja kan nggak Iya, mungkin susah lah juga gitu gitu. kan kalau dibilang ini yang bekerja minta yang terus jangan sampai ditinggalin yang nganggurnya gitu ya, kasih tahu lah gini ada kesempatan informasi gitu loh sama sama yang nganggur juga gini pas yang udah kerja dulu jangan wah langsung Dan baperan pasif aja gitu ya. jangan Udah baperan wah baper. dia duluan nih padahal dia junior gua kenapa dia duluan gitu mesti kontak mestinya kalau ada informasi kasih tahu ya gitu kan jadi ya Jemput kalau bola lah gitu ya jemput bola begitu juga yang udah masuk ke airline lagi training kasih tahu lah teman-temannya gitu kan punya empati lah gitu ya enggak Setuju. sekarang saya lakukan ini empati saya ke Mas Daru gitu Betul. loh ya nggak gitu Ngeluangin waktu buat lo mungkin kalau bukan pilot luntang-lantung saya bilang saya ngapain gitu loh. Lah, tulisannya apa sih? Gitu. ini kan saya contohkan gitu loh maksudnya gini loh saya aja mau loh supaya gini Mas Daru besok kalau udah berhasil ya diteruskan Betul. Insya Allah. top lah gitu ya diteruskan bahwa ini loh dulu gua nol banget gitu loh nggak dihargain banget gitu sekarang kau mau gitu ada orang yang mau gitu nah itu menurut saya sih
Itu yang penting Mas Daru, ya. Harus menghargai supaya kita angkat lah. Ntar Mas Daru kalau udah jadi pilot, sudah jadi kapten, ya nggak? Amin, Pasti ada. amin. Ntar ngelihat gini, ada lagi Daru yang luntang-lantung lagi. Ini Kita harus nih, support nih ya waktunya. support. Ya. Tinggal lihat dia bener apa enggak gitu loh. Itu aja menurut saya sih. Itu simpel aja sih, gitu loh. Hati aja sih, sama akhlak. Kita mau ngapain gitu loh? Udah apa kalau misalnya cuma pinter aja tapi Oh, songong, aduh ya. males juga orang. Repot lah. Gitu. Sambil minum ya. Ya, go ahead. Wah, ini kita udah bicara panjang lebar mengenai dunia penerbangan dan per-YouTubannya Kapten Herman Marcus Wenas. Terima kasih banyak Cap buat waktunya. Ya, sama-sama. Saya take notes banyak banget. Satu, kita harus saling menghargai ya, saling support satu sama lain, sama temen. Isi waktu cari kegiatan yang manfaat. Ya lu masing-masing tadi sesimpel lu naik sepeda aja kayak Kapten udah bilang. Isi waktu lo yang bermanfaat lah di rumah. Jangan di rumah boleh tapi lakukan hal yang bermanfaat. Browsing soal penerbangan biar nggak lupa dan tetap memotivasi kita biar kangen terbang dan pengen terbang. Ya. Lalu yang terakhir yang paling penting itu nikmatin aja, udah dinikmatin ya nggak? Iya, Hidupnya nikmatin aja, dinikmatin. udah mau ngapain lagi. Iya udah. Keadaannya soal begini nih.